Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas Waalaikumsalam Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di via Zoom meeting ini pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Bapak Dr. Saiful An-Nur MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Penelitian. Sebelum saya membuka presentasi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Baik, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan materi mengenai paradigma penelitian. Paradigma penelitian di sini, sebelum kita memasuki pengertian dari paradigma penelitian itu sendiri, kita harus mengetahui apa sih paradigma itu sendiri. Paradigma itu merupakan menurut para ahli yang salah satunya itu Robert Francis tahun 1970. Menurutnya, paradigma itu merupakan sekumpulan dari tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai sebuah titik tolak pandangan dan membentuk suatu citra subjektif seseorang terhadap realitas sehingga bisa menentukan cara menangani realitas tersebut. Jadi, kita bisa mengetahui sebenarnya paradigma ini merupakan suatu cara pandang ataupun konsep dasar pola pikir, landasan berpikir ataupun kerangka acuan yang dimiliki seorang peneliti terhadap penelitian yang akan ia teliti. Tentunya paradigma ini tidak muncul begitu saja, tetapi dia ini terbentuk dalam jangka waktu yang panjang. Seperti misalnya kita akan meneliti suatu hal yang akan kita teliti, misalnya tentang sistem pendidikan di suatu sekolah, misalnya di SD 1. Nah, kita akan misalnya kita ingin meneliti penelitian tersebut, berarti kita sebagai peneliti harus memiliki cara pandang kita terhadap penelitian yang akan kita teliti. Misalnya, bagaimana pandangan kita terhadap sistem pendidikan di sekolah SD 1 tersebut. Jadi, sebelum kita meneliti, kita harus memiliki paradigma kita sendiri ataupun cara pandang kita terhadap penelitian yang akan kita teliti terlebih dahulu. Jadi selanjutnya selanjutnya paradigma penelitian. Paradigma penelitian di sini, ketika kita kaitkan paradigma dengan penelitian, berarti paradigma itu kan merupakan cara pandang kita terhadap yang kita ingin teliti. Nah, sedangkan penelitian itu kan bisa kita simbolkan mengenai masalah ataupun masalah yang ingin kita selesaikan di suatu penelitian yang kita buat. Jadi, paradigma penelitian itu bisa kita simbolkan bahwa paradigma itu merupakan cara pandang dan penelitian itu merupakan masalah. Jadi, paradigma penelitian bisa kita membuat pengertian bahwa paradigma penelitian itu merupakan bagaimana cara kita dalam menangani masalah yang ada di penelitian kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada di penelitian kita. Jadi paradigma penelitian itu merupakan cara pandang kita terhadap masalah ataupun cara pandang kita terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah elemen dari paradigma. Elemen paradigma ini terbagi menjadi 3, yaitu epistemologi, ontologi, dan metodologi. Epistemologi di sini, yaitu epistemologi merupakan cara kita dalam mengetahui sesuatu. Jadi, ketika kita memandang ataupun membuat cara pandang terhadap penelitian, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kita mengetahui suatu objek yang akan kita teliti, ataupun suatu objek yang bisa menjadi penelitian yang akan suatu objek yang akan menjadi penelitian yang kita lakukan. Yang kedua yaitu ontologi, elemen paradigma yang kedua adalah ontologi, yaitu hakikat realitas ataupun bagaimana kenyataan yang terjadi di penelitian kita itu, bagaimana misalnya tadi kan kita contohkan tentang sistem pendidikan di sekolah, berarti bagaimana sebenarnya kenyataan atau real
adanya bagaimana tentang sistem pendidikan sekolah di SD 1 tersebut. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi di sini bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan di sini adalah bagaimana cara kita sebagai peneliti mengungkapkan di suatu penelitian kita tentang pengetahuan-pengetahuan yang ingin kita jabarkan di penelitian kita agar siapapun yang membaca penelitian kita bisa memperoleh pengetahuan yang lebih terhadap penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya adalah hal yang harus diterapkan dalam paradigma. Di situ hal-hal yang harus kita terapkan di dalam paradigma dalam kita memandang sesuatu penelitian yaitu yang pertama adalah mengetahui hal yang harus dipelajari. Yang kedua, persoalan apa yang harus kita jawab. Yang ketiga, metode apa yang harus kita terapkan. Dan yang keempat, yaitu bagaimana aturan yang harus diikuti dalam mengolah informasi yang kita miliki. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis paradigma penelitian. Jenis-jenis paradigma penelitian di sini ada tujuh jenis paradigma penelitian. Yang pertama itu adalah kuantitatif, kualitatif, positisme, konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme, dan kritis. Tetapi yang biasa selalu kita pakai yaitu biasanya paradigma penelitian yang selalu kita pakai itu adalah kuantitatif dan kualitatif. Di sini paradigma kuantitatif sini meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, ataupun paradigma kuantitatif ini bersumber penelitian yang pada jumlah data yang dikumpulkan. Jadi paradigma penelitian kuantitatif di sini merupakan penelitian yang berfokus pada jumlah data yang kita kumpulkan saja. Misalnya kita ingin mengumpulkan data mengenai siswa-siswa yang ada di suatu sekolah, misalnya dari SD 1, dari SD 2, SD 3, dan sebagainya. Berarti kuantitatif ini lebih kepada penelitian yang merujuk kepada jumlah data yang akan kita kumpulkan saja. Dan yang kedua, yaitu jenis-jenis paradigma penelitian, yaitu kualitatif. Kualitatif di sini merupakan penelitian yang berfokus kepada kualitas data ataupun kedalaman data yang kita peroleh. Misalnya kita ingin meneliti tentang sistem pendidikan di sekolah nih, berarti kita harus mengetahui bagaimana kita mencari kedalaman data yang kita peroleh itu bisa dengan cara wawancara, observasi, ataupun juga bisa dengan cara melalui terjun langsung ke lapangan dengan cara wawancara tadi agar kita mengetahui, oh misalnya sistem pendidikan di sekolah tadi, oh seperti ini. Karena kita mengetahui secara langsung ataupun kita turun langsung ke lapangan agar kita bisa mengetahui dengan lebih jelas tentang data-data yang akan kita masukkan ke dalam penelitian kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.